Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi Yusnidar Siregar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam adalah kaum Bani Israel yang hidup di Palestina dan lahir pada tahun sebelum Masehi. Beliau merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Zakaria adalah nabi termasyhur yang merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama istrinya yaitu Al-Yahbi yang berasal dari keluarga Nabi Harun. Nama lengkap istri Nabi Zakaria adalah Ilyasa binti Fakud bin Qobli. Nabi Zakaria dan istrinya yang sama-sama keturunan Nabi lalu memiliki anak yang juga diutus Allah sebagai Nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Semasa hidupnya Nabi Zakaria juga berperan sebagai pelindung dari Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah wali dari Hekal. Dan sosok Nabi Zakaria adalah merawat Maryam istrinya. Nabi Zakaria adalah sosok yang menjaga, mengasuh, dan merawat Maryam ibunda Nabi Isa. Beliau merawat dan menjaga Maria bersama istrinya. Ayah kandung Maryam bernama Imron, ulama Bani Israel yang pada saat itu mendatangi Nabi Zakaria untuk menitipkan anak perempuannya, yaitu Maryam. Sedangkan ibu kandung Maryam adalah Hana binti Fakud yang juga merupakan saudara ipar Nabi Zakaria. Maryam diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dan istrinya. Sejak Maryam masih kecil, meskipun bukan anak kandung, Maryam diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan. Bentuk kasih sayang kepada Maryam adalah salah satunya membuatkan tempat beribadah khusus untuk Maryam, yaitu Baitul Maqdis atau sekarang yaitu Masjid Aqsa. Ruang khusus untuk Maryam melakukan ibadah yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria bernama mihrab. Hal tersebut menjadikan Nabi Zakaria sebagai orang pertama yang tercatat dalam membuat mihrab pada saat kehadiran Maryam di keluarga kecil Nabi Zakaria. Waktu itu Nabi Zakaria masih belum memiliki keturunan dari hasil pernikahan dengan Al-Yahbi. Itulah salah satu alasan mengapa Nabi Zakaria dan istrinya sangat senang dengan kehadiran Maryam dan memperlakukannya layaknya anak kandung sendiri. Riwayat menyebutkan jika Nabi Yahya pergi meninggalkan dunia terlebih dahulu sebelum disusul oleh Nabi Zakaria. Penyebab kematian Nabi Yahya adalah dibunuh oleh orang suruhan Herodia pada saat itu. Dikisahkan Bani Israel dikuasai oleh penguasa yang zalim, yaitu Raja Hordeus. Ketika kabar kematian Nabi Yahya sampai ke telinga ayahandanya, yaitu Nabi Zakaria, dia mengetahui bahwa Allah telah menghukum pembunuhnya dengan mengubur mereka hidup-hidup. Selanjutnya Nabi Zakaria pun melarikan diri menuju sebuah kebun di Baitul Maqdis. Ketika dalam melarikan diri dan melewati perpohonan, tidak disangka perpohonan tersebut memanggil Nabi Zakaria dan membuka diri untuk dimasuki sebagai tempat bersembunyi dari Nabi Zakaria. Namun sayangnya ada iblis yang melihat dan mengetahui tempat persembunyian Nabi Zakaria tersebut. Iblis pun memotong kain baju Nabi Zakaria dan menemui orang-orang yang sedang mencari Nabi Zakaria dan menunjukkan potongan baju Nabi Zakaria. Sontak ketika melihatnya, orang-orang meminta iblis untuk memberitahu lokasi persembunyian Nabi Zakaria. Setelah ditunjukkan oleh iblis, mereka langsung menghantam pohon tersebut menggunakan kapak sehingga terbelah menjadi dua. Nabi Zakaria pun meninggal dunia dan Allah mengajak kaum Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria dengan cara membunuh para pembesar mereka dan menawan ratusan orang.
Mukjizat Nabi Zakaria itu ada Nabi Zakaria dan istrinya membangkitkan diri mereka semasa hidupnya untuk mengurus dan menjaga Baitul Maqdis. Baitul Maqdis merupakan tempat ibadah peninggalan dari Nabi Sulaiman yang juga digunakan oleh Nabi Zakaria untuk tempat berdakwah. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan dari Allah, seorang anak laki-laki yang soleh bernama Yahya. Meskipun usia Nabi Zakaria sudah sangat tua, sekitar 100 tahun, dan istrinya adalah seorang yang mandul, Nabi Zakaria dapat masuk dan bersembunyi di dalam perpohonan ketika dikejar diburu oleh orang-orang yang akan membunuhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.